Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sharing time bersama dengan Bunda Ratu. Kali ini kita akan sharing time bersama Cemeta, di mana Cemeta ini adalah teman SD-nya Bunda Ratu yang bertemu pada saat kemarin di saat reuni bersama teman-teman SD ya. Dan kami banyak berbincang terkait dengan pengalaman masing-masing begitu ya, dimana kemudian kami bercerita begitu tentang kehadiran teman-teman SD, dan kemudian Cemeta cerita terkait dengan banyak bersentuhan dengan wirausaha begitu ya. Dan kita akan menunggu kehadirannya Cemeta untuk bergabung bersama untuk sharing time. Dan Cemeta ini adalah konsultan dan trainer UMKM begitu ya, dan sosial survei spesialis. Di sini ada Alfat ini halo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya begitu. Baik, kita akan menunggu kehadirannya Cemeta, dan beliau ini akan menceritakan terkait dengan beberapa yang pernah ditanganinya adalah tentang tips praktis bagaimana bersama kaum muslimah yang akan mengadakan usaha begitu ya. Dan kemudian sebentar kita ada cek dulu nih, ada Cemeta yang ini ya, ingin bergabung. Mangga Meta, silahkan untuk masuk ke ruang sharing time bersama Bunda Ratu. Kita akan menunggu kehadirannya begitu ya. Baik, saya akan mengundang untuk silakan Meta. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah lancar hari ini. Sinyal oke ya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Meta, alhamdulillah sudah bergabung di sharing time bersama kita ya, dengan kemudian tema kita adalah menjadi wirausaha muslimah begitu ya, yang mandiri dari bulan Ramadan. Nah, Met, sebelum kita mulai begitu ya, ini kita sebenarnya bikin acara ini karena kita ngobrol banyak ya pada saat reuni SD kemarin ya, gitu. Dan kemudian ya terima kasih yang sudah bergabung. Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol kemarin terkait, kalau Meta banyak bertanya tentang pendidikan begitu, dan nah itu karena kemarin terlalu banyak yang ditanya kepada Ira ya, dan kemudian Ira malah pengen lebih tahu banyaknya, aduh waktunya sudah habis begitu, karena akhirnya kita ngobrol banyak juga dengan teman-teman begitu. Nah Meta, nah terkait dengan pengalamannya sebagai konsultan dan trainer UMKM dan kemudian sosial survei spesialis begitu ya, barangkali bisa berbagi dan sharing time kali ini terkait dengan pengalaman Meta. Nah, Meta boleh menceritakan diri terlebih dahulu dan kemudian kenapa tertarik di bidang kewirausahaan. Silakan Meta. Ya. Terima kasih, Bu Ira, senang sekali ya bisa bertemu hari ini gitu ya. Lanjutkan reuni kita kemarin. Betul. Ya, jadi sebetulnya aktivitas saya di kewirausahaan ini mungkin juga apa ya, entah takdir apa gimana ya. Jadi waktu itu dimulai sejak zaman kuliah. Jadi waktu itu saya lagi kuliah, pas terakhir ya mau sidang, saya bertemu dengan dari dinas koperasi, dulu sih namanya Kanwil, Kanwil Koperasi di Jawa Barat. Nah dari situ kemudian ngajak bergabung, awalnya magang dulu. Magang dulu, jadi volunteer juga gitu kan. Nah dari situ kok kayaknya suka ya, terus keterusan sampai sekarang. Walaupun sudah coba beberapa bidang, kelihatannya baik lagi ke sini. Seperti itu gitu ya. Iya. Waktu itu kuliahnya juga apakah bidang kewirausahaan? Enggak, saya sebetulnya kuliahnya di Fakultas Pertanian ya. Betul, saya kuliah di Fakultas Pertanian di Unpad, di Pajajaran. Ya, di jurusan teknologi pangan. Ya, sebetulnya tidak secara langsung di kewirausahaan, tapi apa ya?
materi-materi di situ kemudian sebetulnya bisa dijadikan peluang usaha seperti itu gitu. Baik, menarik sekali ya. Jadi itu kayaknya udah panggilan hati ya, Met ya, untuk kemudian akhirnya berada di wirausaha meskipun apa jurusannya adalah bukan itu ya, tapi kemudian Ya, bisa bukan dikaitkan. Baik, ya. Ini untuk yang pertama yang ingin menjadi usaha begitu ya. Nah, ada tips praktis nggak ya untuk bisa dibagikan kepada para muslimah ataupun misalnya juga bukan muslimah juga tidak apa-apa yang ingin memulai usaha di bulan Ramadan, tapi khawatir dengan waktu dan energi yang terbagi begitu, karena kan ibu-ibu atau muslimah itu kan ya banyak tanggung jawabnya, apalagi orang tua yang sudah menjadi orang tua gitu dengan anak dan sebagainya gitu. Iya, sebetulnya gini, kalau bicara wirausaha sekarang kita bisa bagi jadi dua tipe. Ini juga dari pengalaman ya. Pengalaman kemudian juga kita diskusi dengan beberapa teman-teman di perguruan tinggi maupun dari pemerintah. Jadi ada dua kelompok wirausaha. Satu kelompok wirausaha yang memang by design dia pengen jadi wirausaha. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang dia sudah sampai rela resign nih dari pekerjaan gitu ya. Nah itu artinya memang secara keinginannya adalah untuk menjadi wirausaha. Tapi juga ada faktor kalau kata orang Sunda bakat ya. Bakatku butuh gitu kan. Nah, untuk yang faktor yang berikutnya ini adalah yang kemudian mungkin bisa jadi yang pertama dia juga sudah bekerja tapi kemudian juga dia ingin cari sampingan, atau yang kedua ya pilihannya ya tidak punya pilihan gitu kan. Jadi pilihan satu-satunya untuk dia bisa bertahan hidup melalui jalur wirausaha. Sehingga kalau pasti tantangannya adalah masing-masing punya tantangan, karena saya juga sebetulnya awalnya kan kerja Ira. Jadi awalnya jadi dulu pada saat apa ya, saya sebenarnya jadi konsultan niatnya kerja. Tapi kemudian cari kerja gitu ya. Tapi kemudian di 2012 saya resign. Saya berhenti kerja dan kemudian ya saya ya jadi full apa ya istilahnya kan kalau kita bicara apa kuadran apa yang Robert Kiyosaki itu kan ada kuadran pekerja, ada kuadran yang self employee, ada employee, self employee, entrepreneur sama apa namanya investor. Nah, posisi saya dulu sebagai employee. Kemudian saya bergeser menjadi self employee. Nah, pada saat bicara self employee saya bekerja sendiri. Dari situ harus berpikir jadi wirausaha. Cuma memang saya bergeraknya di jasa. Seperti itu. Karena terkait dengan konsultan begitu ya. Betul. Jadi sebenarnya ini tadi sudah disampaikan oleh Meta bahwa sebenarnya kalau ada dua faktor begitu ya, yang kemudian yang ini, dan apakah itu sebagai pebisnis yang apa emang sudah berniat menjadi bisnis atau bakatku butuh begitu yang memang mau tidak mau dia harus berjualan untuk entah itu jasa ataupun terkait dengan produk begitu ya. Baik. Nah, apakah ada momen-momen tertentu di Ramadan yang membuat lebih sulit menjalankan usaha dan bagaimana mengatasinya begitu ya? Kan banyak juga yang kemudian tiba-tiba akhirnya ya udah jualan es buah gitu atau jualan. Nah, itu peluangnya bagaimana nih yang dirasakan pernah apakah ada yang sharing dengan Meta terkait di bulan Ramadan ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara Ramadan, justru Ramadan itu sebetulnya opportunity, kesempatan. Jadi baik itu yang offline maupun yang online gitu ya. Ini adalah kesempatan untuk berbisnis. Produknya apalagi sekarang tuh bisa apapun ya. Ini juga saya lagi starting satu bisnis baru. Jadi selama ini kita mungkin yang senang masak, hobi masak bisa jualan makanan. Yang hobi pakaian mulai dari kebutuhan ibadah ya bulan Ramadan. Mungkin dari pakaian, kerudung, mungkin juga mukena tuh permintaannya lagi tinggi banget gitu kan. Sehingga justru sebetulnya kalau kita bicara Ramadan itu peluang. Apakah kemudian tantangannya ada? Ya pasti tantangannya karena banyak orang berpikiran sama. Nah ini yang kemudian bagaimana caranya supaya walaupun berkompetisi, ya walaupun orang bilang rezeki sudah ada yang mengatur ya, tetap kita juga harus melihat kira-kira di tempat yang akan kita gunakan untuk berjualan gitu kan, itu masih ada nggak sih kesempatan kita buat masuk. Jadi kita masih bisa dapat
pendapatan dan keuntungan sesuai dengan kita harapkan, seperti itu. Ini berarti bicara tentang peluang begitu ya, yang bisa dimanfaatkan selama bulan Ramadan ini. Apakah link-link dengan komunitas bisa membantu begitu? Apakah kemudian dengan kenal ini, kenal itu, atau ya sudah ketika bakatku butuh, no, pokoknya di mana gitu bisa jualan. Ya, sebetulnya di Islam ada sebuah konsep silaturahmi ya. Jadi kalau saya melihat bahwa pada saat kita bicara berbisnis, itu banyak silaturahmi. Jadi kalau misalnya sekarang, aduh saya nggak mau kemana-mana gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang di awal misalnya, apa kita mau mulai jualan, mungkin pertama kali jualan di depan rumah gitu kan, atau di area terdekat. Kemudian di situ kita sudah punya WA group, kita sebarkan nih informasi bahwa kita mulai jualan di WA group. Lebih luas lagi mungkin melalui sosial media, Instagram, Facebook gitu kan. Malah kalau di Facebook kan ada grup ya, beda dengan Instagram. Jadi seperti di Facebook itu saya tahun berapa ya, 2021 pas COVID tuh. Pas COVID itu kebetulan waktu itu kami di organisasi kami itu bikin namanya UMKM Crisis Center gitu. Jadi di situ kami coba juga menggali teman-teman pelaku pengusaha yang memang butuh support apapun. Nah, saya cukup surprise di banyak grup ya, di Facebook khususnya. Itu ada grup-grup yang kewilayahan cuma isinya 2 kecamatan. Ada yang kemudian grup jadi ada pengusaha, jadi satu pengusaha Bale Endah Ciparai gitu kan yang tapi ternyata membernya itu dari sampai Soreang, sampai Cimahi segala macam, dan segala macam itu mulai dari yang jual makanan, jual baju, jual rumah, jual motor, segala macam ada di situ gitu kan. Iya, yang saya juga dan malah kan waktu itu saya masih punya produk, ada produk makanan yang saya buat gitu. Nah, saya dapat suplai bahan baku dari WA group, dari Facebook tersebut gitu ya. Dari grup tersebut gitu. Akhirnya memang satu dalam bisnis ya harus silaturahmi. Baik, itu satu yang tadinya mungkin pesannya masih seperti biasa, banyak silaturahmi, ternyata itu adalah membuka peluang untuk kemudian kita memiliki link-link, dan akhirnya Meta menemukan bahan baku yang bisa didapatkan dari Facebook Group begitu ya, yang kemudian ternyata di Bandung itu banyak sekali UMKM dan yang tersedia begitu ya. Wah, menarik sekali ya. Dan ini dia juga membuka matanya Ira juga untuk kemudian, ini teman-teman saya dipanggil Ira juga, kalau Ira di SD, dan kalau tempatnya setelah itu kemudian saya dikenal sebagai Kak Ratu atau Bunda Ratu. Baik, tapi teman-teman supaya saya lebih dekat dengan Meta, karena Meta biasa memanggil saya Ira, maka akan memanggilnya dengan Ira. Baik, Met, Nah, kita tahu bahwa dengan banyak yang sekarang ini adalah produk-produk yang terkait dengan bulan Ramadan, yaitu takjil dan menu sahur, kemudian kebutuhan. Tadi kan yang tertinggi adalah mukena begitu, yang tinggi sekali ya. Nah, ini untuk supaya menghilangkan kekhawatiran takutnya rugi atau apa, ini bisa nggak ya ini untuk memecah itu nih, karena kadang-kadang itu kita bolak-balik keraguan itu hadir begitu. Nah, Met, ini gimana nih sebagai yang sudah bertahun-tahun hadir untuk menemani para muslimah yang berwirausaha? Kalau sebetulnya prinsipnya apapun itu produknya gitu kan, apapun itu bisnisnya, terus sekarang ke market. Jadi kita juga harus merencanakan dulu, misalnya mau jualnya di mana sih? Oh, misalnya sekarang saya mau jualnya di sekitaran tempat tinggal. Itu kita perlu identifikasi. Biasanya sebelum Ramadan itu sudah mulai kalau di pasar kaget itu biasanya sudah ada pengelola ya. Jadi nanti di situ kita bisa ngecek ada berapa banyak sih yang jualan, produknya apa gitu kan. Nah, nanti dari situ kita bisa membandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya oh nih penduduk di sini tuh ada 500 rumah misalnya gitu ya. 500 rumah tentunya kan mungkin nggak tiap hari 500 itu beli produk yang sama. Itu nanti biasanya kita bisa mengukur 500 rumah, misalnya satu rumah 4 orang gitu, berarti ada 2.000 orang di situ. Nah, berapa persennya? Anggaplah misalnya kita mau start dengan 100 porsi gitu ya. Nah, itu biasanya kita ngambil 5-10%. Di situ peluang untuk terjualnya lebih apa ya istilahnya, bukan lebih pasti ya, tapi probability-nya lebih tinggi gitu, daripada kemudian kita yang nyoba-nyoba aja dulu gitu kan, seperti itu gitu. Iya,
ini praktis sekali apa tipsnya gitu ya, dan ini mudah untuk bisa kemudian kita lakukan, tidak perlu yang teori yang bagaimana begitu ya, sehingga mudah untuk kemudian dilakukan. Tadi dilihat dulu yang terdekat ada berapa begitu ya, dan kemudian menghitung probability-nya, kegiatan apa atau usaha apa yang kemudian bisa dilakukan begitu ya Mita ya. Ya, ya, baik. Nah, apakah kemudian dari tadi yang kemudian Meta sampaikan bahwa banyak silaturahmi dari yang terdekat di tetangga gitu ya, dan kemudian ketika mau masuk ke media sosial atau platform online gitu untuk mempromosikannya di bulan Ramadan, apakah ada tips juga dari Meta untuk kemudian dibagikan kepada teman-teman yang bergabung hari ini? Sama sih, tipsnya ya tetap kita harus juga ngecek kira-kira yang lagi tren apa gitu ya. Misalnya ya kalau Ramadan pastinya seperti di Bandung ya. Di Bandung ya nggak ada matinya itu satu gorengan. Jadi mungkin bisa nanti lihat dari hari pertama, atau mungkin kita kalau misalnya tolak mempelajari dari tren tahun lalu gitu ya. Atau mungkin misalnya sekarang menu-menu yang sedang banyak peminatnya seperti apa. Nah nanti dari situ juga menyesuaikan dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi kadang-kadang misalnya gini, saya pengen jualan dimsum tapi saya nggak bisa bikin dimsum. Nah misalnya mungkin pilihannya beli dimsum yang setengah matang gitu ya. Dari kan banyak produsen-produsen tuh yang udah bisa juga jualan dengan jumlah banyak gitu. Terima kasih Mas Anton. Nah kemudian juga bisa dengan ya tadi apa namanya, jadi kita jadi reseller dulu tapi nanti kita jual dalam bentuk yang sudah siap saji. Karena satu, kalau saya sih selalu nitip ke teman-teman, kalau jualan makanan itu harus enak, udah itu mah nggak ada tips yang lain. Tapi enaknya bukan kata kita. Jadi saya kejadian beberapa kali, Ira. Kebetulan kan saya pernah ngelola satu juga gerai ya. Jadi kami waktu itu kumpulkan produk-produk UMKM se-Jawa Barat. Kan pasti ada yang laku dan tidak. Nah untuk yang laku itu udah pasti, kalau enak itu udah nggak perlu dipromosiin segala macam, si produknya bisa mempromosikan diri sendiri. Nah yang jadi repot kalau dia memaksa bahwa iya ini enak Bu, tapi konsumennya nggak suka. Nah ini yang ya mungkin banyak faktor ya. Misalnya gini, ya kita bisa lihat lah seperti sekarang di sosmed ya, ada produk enak tapi mahal. Bukan nggak bagus, tapi mungkin pasarnya nggak tepat gitu kan. Jadi tentu kita menyesuaikan juga daya beli di sana berapa. Misalnya oh di sana harganya 2.000 ya jangan jual terlalu mahal karena tentunya nggak akan laku. Tapi kalau misalnya ternyata di tempat dia memang daya belinya tinggi, ya jual saja dengan yang sesuai, karena bisa jadi dijual murah malah nggak laku gitu kan, karena mereka sudah terbiasa dengan membeli dengan produk-produk yang kualitasnya bagus seperti itu gitu. Jadi mungkin itu ya. Ya, menarik sekali. Ini makanan harus enak gitu ya, itu udah nggak bisa diganggu gugat begitu. Nah itu kemudian siapa yang akan menentukan enak atau tidaknya, itu adalah konsumen begitu ya. Kemudian tidak perlu ada keraguan lagi, ketika banyak yang beli berarti itu enak menurut konsumen begitu ya, gitu ya. Nah kalau yang untuk yang usaha ini adalah berarti trial error dulu kali ya, ketika kemudian banyak membeli berarti itu enak atau gimana? Biasanya gini, tetap kita ada riset. Nah riset yang paling mudah ya, jadi riset yang paling mudah itu sebetulnya pada saat kita bikin sampel, itu kan pasti yang konsumsi adalah orang-orang terdekat. Nanti kita bisa ngasih sampel nih ke tetangga atau mungkin ke teman. Nah, nanti kita misalnya bisa buat 10 nih gitu ya. 10 kita buat 10 sampel. Nah, si sampel itu juga dimasukkan ke dalam modal kita. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin uji coba nih uangnya hilang gitu ya. Padahal sebetulnya uji coba itu juga dimasukkan saja ke dalam modal kita di awal gitu ya. Sehingga nanti sampai kemudian kita menentukan produk terbaik, yaitu yang kita jual. Seperti itu. Iya, jadi sampel itu penting juga dan dimasukkan ke dalam modal begitu, supaya kita juga menjadi semangat juga, dan ketika ada yang kembali lagi ya alhamdulillah ya. Kemudian kita kembali lagi, kita sebutnya repeat order ya. Ya. Karena untuk yang bakatku butuh ini kan ilmunya kan harus kemudian ini ditemani begitu oleh mungkin yang kalau Meta ini kan orang
mau menemani orang-orang yang bakatku butuh ini gitu, karena UMKM kan emang banyaknya awalnya seperti itu mungkin ya. Baik, ini ada yang bertanya, Pak ada Dadang, Pak Damang, Pak Dadang. Dadang. Pak Dadang adalah Bangga, Pak mungkin di Dadang. circle-nya di Cemeta ya yang ingin bertanya. Mangga, Pak Dadang mau bertanya apa? Silakan. Iya, baik Ya, mungkin Pak sambil Dadang. nunggu pertanyaan Pak Dadang kali ya. Ya. Jadi satu hal, pada saat kita, nah ini, terus gimana kalau yang baru? Sekarang sebetulnya banyak resep-resep yang sudah berseliweran lah ya. Jadi saya selalu menyarankan adalah pada saat membuat sampel, kalau ngitung HPP untuk toko, Toko Bang ini. ya. Aduh, Pak Dadang ngetes saya nih judulnya. Ya, Mungkin jadi, karena ini kan nanti akan yang mendengar mungkin kita akan sebarluaskan begitu Mita. Jadi mungkin HPP ini mungkin ada beberapa yang tidak paham nih, untuk yang toko ini, HPP toko mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi pada saat kita buat toko, tentunya HPP-nya itu adalah dari produk yang sudah kita beli. Yang pertama, bahan bakunya adalah si produk itu sendiri ya. Jadi biasanya kan kalau dalam bisnis kita bagi 3 kategori. Satu ada modal itu dalam bentuk investasi. Terus kemudian nanti mungkin peralatan, kalau peralatan pasti beli. Tempat itu nanti bisa sewa. Terus kemudian untuk barang-barang, bahan-bahannya sendiri atau produk yang dijual kita masuk sebagai bahan. Nah, untuk nanti penentuan HPP adalah harga barang yang kita beli gitu ya. Barang yang kita beli kemudian ditambah dengan kebutuhan operasional dan upah tenaga kerja. Jadi anggaplah misalnya begini, dalam 1 bulan ya, karena kita memang agak sulit kalau menghitungnya harian. Misalnya dalam 1 bulan kita punya produk misalnya senilai 5 juta rupiah gitu kan. Nah di situ kan kita juga perlu menyiapkan karyawan. Misalnya kita menggaji karyawan 1 orang, anggaplah misalnya dengan upah 2,5 juta rupiah, berarti kan 7,5 juta. Plus mungkin operasional. Nah, plus operasional untuk bayar listrik, terus kemudian mungkin nanti ada uang kebersihan dan sebagainya. Nah, setelah ditambahkan, itu dibagi dengan jumlah produk yang ada. Sehingga nanti misalnya misalnya harga bahan bakunya, misalnya kita beli snack harga 5.000 nih gitu ya. Kita beli snack harga 5.000, nah terus tadi yang operasional segala macam itu sudah digabungkan tadi ya, misalnya anggaplah tadi 5 juta, itu dibagi dengan jumlah produk yang ada. Nah, nanti itu ditambahkan. Nah, itu sebagai HPP. Nah, kemudian kalau profitnya berapa? Nah, ini kembali lagi sih sebetulnya kepada pedagang ya. Ada yang kemudian dia prinsipnya, saya sih ngambil untungnya nggak apa-apa deh, kecil aja, yang penting perputarannya tinggi gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian, aduh nanti kalau untungnya ngambil profitnya kecil, perputarannya lama gitu ya. Untungnya kecil. Kalau retail itu sebetulnya kecil, Ira. Jadi kalau seperti yang tadi makanan ya, produksi kita bisa dapat profit 30-50%, bergantung juga. Lumayan. Iya, besar sebetulnya. Kalau namanya produksi tuh untungnya gede. Makanya kenapa kemudian kalau kita belanja produk suka ada diskon. Ya, jadi gini, kan harga tuh ada 2, ada harga ekonomis ya, dalam artian memang harga itu sendiri, ada harga psikologis. Kayak misalnya sekarang kita sempat waktu itu yang kue artis, kan kue artis tuh nggak mungkin murah ya, harganya rata-rata di atas 100.000, tapi sebenarnya kalau ngitung HPP-nya nggak, jauh di bawah. Makanya kenapa mereka bisa misalnya ngasih diskon tinggi ya, karena yang mahal tuh sebetulnya biaya marketingnya, Ira. Kan beda nih. Nah, kalau kayak di UMKM tuh jarang tuh pakai ada marketing. Nah, kalau pakai artis udah jelas ya marketingnya tinggi. Seperti itu gitu. Kan belum lagi misalnya mereka sewa tempat yang ya, kalau anggaplah sekarang di Bandung jalan Jalan Merdeka, Jalan Banda. Itu harganya nggak mungkin dapat 10-20 juta itu gitu kan. Itu udah ratusan juta gitu kan. Nah, beda kalau misalnya mungkin yang masih di daerah pinggiran gitu ya, bisa dapat harga 30 jutaan gitu untuk satu outlet. Nah, sehingga itu yang pada saat kemudian nanti menentukan HPP, tadi yang mungkin kembali lagi kepada Dadang. Berarti nanti HPP-nya ditambah harga produk ya. Jadi harga produsen pada Dadang ditambah dulu dengan operasional dan sebagainya, baru nanti ditambah profit gitu. Iya.
Nah, tentunya kalau saya sekarang selalu menyampaikan kepada teman-teman jangan lupa nambah biaya promosi. Oke. Sekecil apapun. Mungkin kalau seperti di sosial media promosinya nggak terlalu, ya dalam artian gini, biaya promosi sekarang kan juga bergantung. Misalnya nanti kalau dia buka toko online, anggaplah ya toko orange gitu ya. Misalnya berarti kan nanti ada pasang iklan di toko orange. Atau misalnya sekarang di Instagram aja. Di Instagram kan juga ada Instagram Ads. Nah, itu juga bagian dari promosi. Termasuk juga misalnya nanti ngasih sampel atau apapun, itu juga nanti dibebankan. Sehingga kalau ya yang namanya bisnis, nanti kan setelah kita hitung antara investasi, modal gitu kan, baru nanti kita hitung selama setahun itu berapa. Jadi berapa modal yang dibutuhkan semuanya, total break even point-nya kapan. Nah, itu nanti mungkin kalau di bisnis ada yang namanya ROI, return of investment, ada kemudian return of asset gitu ya, itu juga perlu dihitung sih. Seperti itu. Ini bahasa-bahasanya kan kalau didengarkan oleh yang awam mungkin apa itu? Apa ya? Nah, sebetulnya mah intinya mah balik modalnya iraha gitunya. Jadi ada bahasa sederhananya itu adalah seperti itu, karena kalau kita mungkin break even point dan sebagainya mungkin bisa nyambung, nanti kemudian ibu-ibu yang berada di pinggiran kota itu apa gitu. Baik, itu berarti nanti kita akan menemani teman-teman di UMKM untuk kemudian bisa membuka diri terkait dengan tadi tahap-tahapnya bagaimana begitu ya, dan ternyata peluangnya cukup besar ya, 20-30% untuk terkait dengan produksi sendiri begitu. Masya Allah ya. Nah, ini juga akhirnya jadi memberikan semangat juga nih sama Ira yang ingin mencoba usaha-usaha tertentu yang kemudian tadinya aduh bisa nggak ya, tapi terkait tadi yang kemudian silaturahmi mulai dari yang terdekat begitu ya, udah ikut komunitas yang juga dari yang terdekat kemudian bisa akhirnya meluas gitu ya. Dan ini adalah sebuah proses atau perjalanan begitu ya, Met ya. Bagaimana juga Meta sekarang bisa menjadi konsultan begitu dari perjalanan dari 2012 begitu ya. Sebetulnya sih saya mulainya kalau tadi cerita kuliah ya, itu di 97. Masya Allah. Jadi iya jam waktu itu saya masih benar-benar jadi kalau bilang unyu-unyu ya. Unyu-unyu pokoknya kemanapun ada orang pergi saya datang gitu kan, ya karena memang pengen belajar dari situ gitu kan. Sebetulnya kalau yang 2012 itu gongnya punya ya, konsultan sendiri seperti itu. Oke, ini berarti pengalamannya sudah sangat mumpuni ya, karena 97 itu Ira baru selesai kuliah begitu ya. Ya, Matt? Halo? Masih tersambung? Ya, Meta masih tersambung ya? Alhamdulillah. Masih. Ya. Baik, ya, ini jadi teman-teman yang bergabung, Meta ini sudah mulai dari 97 bergerak di bidang usaha dan kemudian 2012 terkait dengan menjadi konsultan begitu ya, Kak, yang dilakukan oleh Meta begitu ya. Nah, tadi strategi pemasaran yang efektif di selama bulan Ramadan ini adalah tetap diikuti dengan silaturahmi, atau ada lagi yang tipsnya begitu, bagaimana ya efektif begitu yang kemudian teman-teman langsung bisa ngeh gitu, selain di WhatsApp grup mungkin ya, atau di status mungkin dipasang begitu ya, Meta? Satu hal yang saya selalu menyarankan pada teman-teman, jika memang sudah akan serius gitu ya, itu yang pertama adalah buka Google My Business. Oh, oke. Iya, jadi dengan Google My Business itu sudah menjadikan informasi kepada orang-orang bahwa saya punya usaha nih gitu kan. Walaupun misalnya sekarang usahanya di rumah, apalagi kan sekarang dengan daring nggak perlu tuh punya restoran di luar gitu ya. Kita bisa punya cloud kitchen, dapur di rumah yang dipasarkan lewat sosial media. Jadi nanti orang cukup order lewat telepon, nanti mungkin kalau kita sudah punya karyawan, kita punya kurir sendiri gitu kan. Seperti itu gitu. Oke, ini penting sekali tipsnya ya, bagi teman-teman yang ingin memulai adalah Google Business begitu ya. Google apa tadi? Google Business. Oke, nanti kita akan mencari sendiri bagaimana caranya untuk membuka Google Business dan kemudian masuk di situ begitu ya. Dan tadi ada cloud kitchen gitu. Oke, ini ada kitchen ya, cloud itu kitchen. Untuk yang cloud kitchen tuh pengen punya resto tapi dia nggak mau buka resto di luar. Oh, oke. Jadi
dapurnya di rumah seperti itu gitu. Jadi kenapa disebut Menarik, cloud menarik. kitchen, jualannya di dunia maya. Ya, ya, ya. Seru. Dan memang ini yang tadi ya, karena sekarang kalau misalnya mendengar dari apa TV begitu ya atau berita-berita banyak yang menjadi atau gimana? Ya. Maaf, Ira bisa diulang barusan agak kurang ini. Ya. Jadi ini bisa memberikan semangat kembali kepada teman-teman yang mungkin yang di PHK karena kan banyak ya sekarang yang di PHK begitu untuk bisa memulai usaha baru. Betul. Jadi yang pertama untuk teman-teman di PHK semangat ya. Mungkin Allah ngasih jalan yang berbeda ya dari yang waktu kemarin kerja, mungkin rezekinya dari tempat kerja, sekarang harus punya rezeki dari tempat sendiri. Karena saya pernah ngalamin juga, saya terminate gitu ya, makanya itu kemudian bikin usaha sendiri. Nah di situ yang pertama sebetulnya harus dikuatkan mental, mental karena tiap bulan kita terima gaji dari perusahaan, sekarang kita harus menyiapkan sendiri. Yang kedua adalah ketat di keuangan. Jadi yang biasanya belanja ini gitu ya, belanja ini itu segala macam harus pengetatan dulu gitu ya sampai kemudian stabil. Nah, yang ketiga tentunya untuk memulai usaha nggak akan langsung berhasil. Nah, sehingga tadi misalnya tadi ya mulai dengan jualan di tempat yang ya pastinya kalau saya selalu menyarankan open PO ya. Jadi misalnya tolak kita sudah siap nih, saya sudah siap dengan produk, 1 produk atau 2 produk, itu promosi aja dulu di sosial media, mungkin di WhatsApp, atau kalaupun misalnya agak-agak maksa juga nggak apa-apa, telepon teman gitu kan, ngasih tahu kan kita punya banyak WA grup tuh, saya jualan ini, dan yang paling berat sebetulnya Ira adalah kita selalu berpendapat kalau dagang itu malu. Nah ini juga hal yang mungkin harus sudah mulai pelan-pelan ya, karena yang paling sulit itu adalah meningkatkan keberanian gitu di diri kita. Itu tuh yang paling susah terus. Nah, saya ngalamin sendiri ya, dulu pertama kali jualan ya, saya jualan di gedung sate, ketemu teman-teman tuh kayaknya yang nawarin jangan, pernah ngalamin juga. Iya. Itu yang terberat tuh itu. Ya, tips ketika Meta merasakan berat dan kemudian membobolnya tuh Met, itu yang boleh diceritakan kepada kami. Akhirnya kemudian Meta berani untuk kemudian menawarkannya. Itu apa pada saat momen kapan tuh? Iya, ketika kan di gedung sate nih. Saya kemudian pada saat itu saya berpikir yang kalau saya malu, ini produk saya bawa pulang gitu kan. Udah kan pasti kita udah ngemodal masa produk bawa pulang dan kita tidak dapat uang cuman karena malu gitu kan, seperti itu gitu. Itu akhirnya saya udah pokoknya paksain ya udah tebal muka aja gitu toh. Yang pertama saya pikir orang tidak kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu kan. Terus kemudian juga yang kedua yang kita jual kita tidak kita ini adalah pekerjaan halal gitu kan. Sehingga tidak usah malu gitu kalau misalnya nanti ada produk yang maksudnya kita berubah profesi ya, misalnya dulunya di pegawai gitu kan, mungkin misalnya kalau ada teman-teman yang pernah kerja di bank atau apa, terminate dan sebagainya, udah bismillah aja. Itu PHK bukan akhir dunia gitu kan, seperti itu gitu. Terima kasih Meta, karena ini juga akan menguatkan teman-teman yang ingin bergerak untuk bisa berusaha sendiri begitu ya, dan kemudian ketika ada rasa malu itu bisa di pelan-pelan gitu ya. Memang ini ada waktu juga ya Met ya untuk kemudian menguatkan diri, dan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu tadi penting sekali. Dan kita udah buat, masa mau dibawa pulang lagi dan kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Dan itu yang ya kita bicara tentang survive, bagaimana di hidup ini ya begitu. Menarik sekali, terima kasih Meta untuk tipsnya, karena ini mudah untuk diucapkan tapi mungkin dihadapinya tidak itu penuh perjuangan. Iya,
tapi kemudian sekarang sudah berada di top yang terkait dengan banyak memberikan konsultan. Itu adalah satu perjalanan yang Masya Allah ya, yang orang juga nggak bisa langsung menjadi konsultan kalau tidak ini apa mengalaminya begitu ya Meta ya. Iya, Iya, supaya bisa berkelanjutan nih ketika sudah berbisnis di bulan Ramadan dan dia berhasil begitu ya. Nah ini supaya bisa berkelanjutan ini bagaimana nih Meta untuk bisa menjaganya sehingga dia juga di bulan-bulan yang lainnya juga tetap laku begitu ya dan dengan bisnis itu. Barangkali ada tipsnya. Yang pasti promosi terus ya. Ya, promosi terus. Jadi mungkin Irang lihat banyak teman-teman yang kerjanya nawarin gitu ya, menawarkan terus ya, itu bagian dari proses promosi gitu. Ya, kalau misalnya di bidang jasa juga dia akan terus menjelaskan terkait dengan jasanya begitu ya Meta. Betul. Begitu juga dengan produk-produk yang dimilikinya juga dia konsisten untuk menawarkannya kepada publik begitu ya. Betul. Jadi jangan perusahaan-perusahaan besar aja sampai mengeluarkan uang miliaran untuk beriklan. Nah kita yang baru memulai beriklan tapi dengan cara kita, mungkin tadi melalui sosial media, mungkin WA group ataukah misalnya mungkin yang lain gitu kan, seperti itu bisa lihat Instagram dan sosial media yang lain, mungkin di TikTok gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya usaha nggak masalah TikTok, pakai TikTok tapi untuk promosi. Mungkin misalnya ya bikin video-video, makanya ini saya juga lagi belajar AI nih Ira nih. Jadi kenapa suka posting-posting gitu ya? Karena tadi kadang-kadang saya juga berpikir begini, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan teknologi, menyesuaikan dengan situasi sekarang teknologi gitu ya. Dulu juga saya nggak mau pakai IG loh Ira. Saya pikir ngapain sih pakai IG gitu ya? Kayak ABG gitu, cuman kan ya tuntutan pekerjaan saya harus punya Instagram ya, akhirnya harus posting, sekarang harus punya TikTok, harus bikin konten di AI ya, ikutin aja zamannya. Iya, dan itu menarik ya, karena ya ketika kita yang disampaikan oleh Nabi bahwa kita harus menyesuaikan dengan zaman begitu, dan kalau enggak ya kita ketinggalan ya, dan akhirnya jadi kita nggak punya konsumen yang sesuai dengan kita harapkan begitu, kita cuma dapatnya segini begitu, dan harusnya bisa lebih begitu ya. Betul. Memang banyak sekali saya bertemu dengan ibu-ibu ya yang suka mengeluh, ya Bu saya gaptek gitu. Nah sehingga sebetulnya kalau memang kesulitan belajar, ya tadi ada faktor sulit belajar karena berbagai hal gitu, atau mungkin karena sibuk, aduh kayaknya udah fokus nih ngurusin produksi, nggak punya waktu gitu ya. Sebetulnya kita bisa tadi berkolaborasi dengan berbagai pihak, minimal yang terdekat keluarga, kenalkan anak-anak dengan bisnis kita. Jadi misalnya sekarang ibunya punya usaha apa, anak-anak kan sekarang lagi senang-senangnya di media sosial ya. Mungkin nanti mereka bisa bantu buat bikin konten promosinya atau apa, karena nah ini banyak orang tua yang nggak mau ngajak anak. Kalau saya justru perkenalkan anak dengan dunia kita, karena nanti suatu saat pengalaman itu akan sangat membantu mereka untuk survive. Betul. Jadi ya mungkin saya ngerasa ya Ira ya, kita orang tuanya pegawai dulu nggak ngajarin kita yang begini-begini ya, begitu betul. Kita tidak bekerja di institusi yang formal ya harus survive gitu. Iya. Setuju sekali. Ini terkait dengan nyambung dengan dunia pendidikan yang memang meminta kepada orang tua, kepada anaknya, ya kita nggak bisa mengkotak-kotakan begitu ya, karena mereka adalah satu satuan dari keluarga kita, sehingga tidak ada yang kemudian ibu anak dan kemudian kamu melakukan ini, kemudian anak melakukan ini, meskipun memang beda ya, karena kan juga ininya berbeda, tetapi ketika melibatkan dan kemudian berkolaborasi itu akan bisa menjadi lebih kuat begitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh Meta, kemudian mengenalkan kepada anak-anak. Meta boleh disampaikan kepada kami tidak, ini produk yang dibuat oleh Meta apa, dan kemudian bisa diceritakan sehingga sekarang bisa meluas begitu produk yang dibuat oleh Meta. Meta juga membuat sesuatu atau bagaimana? Sebetulnya saya sampai mungkin 3 tahun yang lalu ya, saya punya produk gitu. Hanya saja sempat terhenti, ya sebetulnya lebih kepada SDM. Kebetulan karena proses produksinya cukup membutuhkan tenaga, jadi akhirnya kami di keluarga yang udah deh kayaknya stop dulu gitu. Cuman memang sekarang saya
lebih ke jasa tadi. Jadi artinya saya dengan keluarga kami punya beberapa usaha, Ira. Jadi yang pertama saya ada usaha yang bergerak di jasa pendidikan juga, tapi pendidikan non formal ya. Di situ juga ada konsultan. Nah, kemudian juga salah satu anak saya yang mengelola di situ. Saya jadi yang terlibat di situ gitu. Kemudian juga saya juga ada satu usaha di digital digital konten, di konten digital. Nah, ini ada bisnis yang lain gitu, karena apa ya, sebetulnya juga menyesuaikan karena ada permintaan, jadi saya pikir ya daripada ke yang lain ya udah saya buat sendiri gitu, akhirnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya sekarang bisnisnya lebih di situ, walaupun juga ya mungkin Ira tahu ya, saya dari SD ikut organisasi ya. Jadi itu dari SD, SMP sampai sekarang tuh nggak bisa lepas dari organisasi. Saya juga bantu juga beberapa organisasi, tapi kemudian apa namanya, jika ada kebutuhan saya juga menawarkan bisnis saya untuk support di organisasi-organisasi tersebut gitu ya. Sehingga ya entah itu ya koperasi, saya juga jadi pengurus koperasi gitu kan, seperti itu gitu kan. Ya sampai akhirnya mungkin yang saya share sekarang, kami di organisasi bikin juga sekarang gerai oleh-oleh gitu ya. Sebetulnya juga untuk menjawab, jadi satu lagi, bisnis hari ini adalah sebetulnya bisnis untuk menjadi solusi. Solusi untuk siapapun kita nggak tahu gitu ya. Jadi kenapa kemudian saya buat yang bisnis konsultan, karena ada kebutuhan untuk itu. Jadi kami menyediakan, memberikan solusi untuk orang-orang yang membutuhkan jasa konsultasi dan lembaga pendidikan. Kemudian untuk yang konten digital juga sama. Jadi dari kegiatan saya tahun lalu mendampingi UMKM, banyak kebutuhan untuk konten digital. Nah itu kami buat bikin bisnis digital. Termasuk juga gerai. Gerai juga karena ada tuntutan dari teman-teman yang kita kok kayaknya nggak bisa jualan, ya udah deh kita bikin gerai juga. Ya walaupun tadi tentunya ada masing-masing, ada yang mengelola ya, seperti itu. Ya, menarik sekali Meta. Iya, doanya semoga lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja kemudian kita bisa terkait saja, itu sebuah rahasia yang kemudian ini kita nggak bisa jelaskan nih Meta, yang kemudian sekarang kita bisa bertemu secara live Instagram begitu. Karena tiba-tiba langsung nyambung aja waktu kemarin reuni SD. Masya Allah. Ya alhamdulillah, terima kasih Meta untuk bisa sharing hari ini, sehingga Ira juga jadi semakin terbuka terkait dengan dunia wirausaha begitu. Dan memang kalau dilihat dari pribadinya Meta yang suka bergaul begitu, dan itu bisa membuka banyak sekali link begitu ya Meta ya, sehingga ya Meta banyak kenal ke sana ke sini begitu ya. Itu yang kemudian memudahkan Meta untuk memiliki link-link tersebut begitu ya. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Meta? Iya betul. Ya karena satu hal begini, saya kan awalnya dulu kerjanya jadi auditor, Ira. Sebelum saya terlibat di UMKM, ya jadi ya mungkin karena organisasi itu, jadi saya sejak kuliah udah bekerja gitu kan. Tapi kemudian akhirnya saya melihat gini, walau bagaimanapun juga setiap orang punya, ya kalau anak-anak bilang passion ya gitu ya. Passion saya adalah bertemu dengan orang dan juga bekerja di luar. Jadi pada saat jadi auditor yang harus diam di satu sudut, ya itu saya yang kemudian saya sempat pernah jadi begini. Pada setiap saya bekerja gitu ya, saya kontak dengan beberapa perusahaan, selalu saya minta ada waktu untuk keluar. Karena apa? Saya pernah kerja 5 hari di kantor lah. Yang terjadi itu sakit. Jadi memang saya harus keluar gitu kan ya. Artinya, betul, kemudian ada pekerjaan yang mengharuskan saya keluar, ya tadi apa ya? Ya artinya ya kita harus mengenali juga diri kita seperti apa gitu ya. Sehingga itu yang kemudian juga akan mengoptimalkan baik pekerjaan kita maupun bisnis kita. Walaupun mungkin misalnya ada juga beberapa posisi yang mungkin menuntut kita sesuatu, nah ini balik lagi gitu. Untuk yang bisa stay, saya selalu menyampaikan ya silahkan, ya itu mungkin itu memang jalurnya. Tapi kalau misalnya mau wirausaha, ya juga harus dengan serius. Walaupun kalau ditanya enaknya mana, ya masing-masing punya tantangan gitu kan. Jadi pada saat kita mengerjakan dengan hati apapun itu, ya insya Allah gitu ya, kita akan happy gitu menjalankannya. Gitu. Iya.
menarik nih. Sepertinya Ira sama Meta agak sedikit sama nih ya, terkait dengan nggak bisa nih kalau cuma di belakang aja. Kenapa kemudian Ira juga menjadi gurunya di sekolah Citra Alam, karena keluar dari ruangan dan tidak seperti sekolah-sekolah yang lainnya harus duduk di kursi gitu. Kemudian juga medannya juga, kelasnya juga tertutup gitu ya. Nah itu yang kemudian kita hampir sama nih untuk terkait dengan yang harus keluar begitu ya. Karena itu kan jadi membebaskan kita udara segar ya Raya. Betul sekali. Iya. Dan ini berarti penting sekali komunitas itu dan jaringan itu ya Meta untuk kemudian bertumbuh begitu ya. Betul. Artinya begini juga, pada saat tentunya kan bisnis itu berproses juga ya, tiba-tiba. Walaupun gini, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara finansial sangat baik. Jadi langsung pengen bikin bisnis besar, iya. Tapi tetap bisnis itu harus berproses. Walaupun misalnya sekarang disiapkan, pada saat yang bersangkutan sudah punya pengalaman, misalnya dia pernah kerja sebelumnya, di posisi, dia pernah mengalami posisi dari bawah, itu akan lebih sustain bisnisnya. Karena gini juga, misalnya tiba-tiba sekarang dapat karyawan 30 tapi dia nggak pernah jadi anak buah, oh itu konflik lah. Bisa terjadi konflik antara atasan dengan bawahan. Tapi dengan apa namanya, maksudnya bergabung dengan komunitas tadi, misalnya dia mulai dari bisnis dari nol gitu kan, atau mungkin pada titik tertentu dia akan berkomunikasi dengan teman-teman yang satu level. Nanti kan kemudian dia naik level, dia akan kemudian juga nanti akan berkomunikasi dengan level yang lebih tinggi, akan terus begitu gitu. Karena juga apa ya, kan selalu ada orang bilang ada peluang, dan saya menerjemahkan peluang itu adalah pertemuan antara kesempatan dengan kesiapan. Jadi pernah kejadian sama saya dapat opportunity ini, dapat peluang ya untuk masuk dalam sebuah bisnis yang besar, tapi sayangnya saat itu belum siap. Yang terjadi ya dadah gitu kan. Cuma bertahan beberapa hari, udah gitu kita apa namanya, lambaikan bendera putih alias ini berhenti di tengah jalan. Itu saya pernah ngalamin. Oke. Iya, ya. Jadi ya apa namanya, ya tentunya ada komunitas tadi juga menguatkan, tapi dengan catatan, nah ini juga harus hati-hati. Walaupun kita bergabung dengan komunitas, tetap kita harus menjadi diri sendiri. Karena maaf, kadang-kadang kan di komunitas bisnis juga standarnya, ya karena kita bicara bisnis, bicara finansial ya. Kalau kita belum siap, maksudnya secara finansial, jangan maksa. Misalnya gini, teman-teman kita satu komunitas itu hobinya naik Harley, nggak siap naik Harley, nggak usah maksa gitu. Itu tuh serius, itu beneran kejadian. Misalnya teman-teman satu komunitas kita jalan-jalannya setiap minggu ke Singapura, ya nggak usah maksa gitu. Karena kan persoalannya kondisi setiap orang tidak sama gitu ya. Dan itu tadi, fokus aja pada bisnis kita. Jadi dengan komunitas tuh juga seperlunya, bukan seperlunya aja ya, yang perlunya aja. Misalnya kita perlu jejaring atau akses, misalnya kita perlu mungkin informasi bisnis atau apa gitu kan. Cukup dekat boleh, tapi jangan terlalu dekat juga gitu ya. Ya inilah aturan bergaul lah secara umumnya. Seperti apa gitu. Menarik. Iya. Karena kita ingin untuk menjaga itu ya, menjaga apa, kepentingan diri, atau kita juga harus melihat kemampuan diri begitu ya. Ketika kita tidak mampu, nanti kemudian takutnya malah akhirnya berhutang ke sana ke sini karena ingin kemudian bersama dengan komunitas gitu ya. Kalaupun misalnya ternyata peluang bisnisnya itu kemudian ada harapan untuk kemudian bisa sama dengan mereka gitu ya, tapi itu pun tidak apa-apa. Tapi kemudian kalaupun tidak, maka kita harus bisa menjaga diri begitu ya, Meta ya, pesannya. Betul. Dan satu hal tetap kita harus punya keunggulan juga gitu. Jadi nanti orang kemudian juga akan mendekat kepada kita karena kita punya sesuatu yang nggak punya dimiliki orang lain. Ya. Nah itu yang jadi nggak usah takut lah gitu ya. Karena kan pada saat bicara bisnis itu sebenarnya yang terpenting kalau menurut saya trust, kepercayaan. Saat kita jujur, bisa dipercaya gitu ya. Karena banyak kejadian, maaf Ira, misalnya baru kenal ya,
pinjam uang, nggak dibayar. Oh, itu cerita itu tidak akan terus bergulir kemana-mana dan sehingga kalau saya selalu juga kepada teman-teman nitip pesan dalam menjalankan usaha itu ada 3 hal yang kalau menurut saya mesti dijaga. Satu, kualitas produk, dan yang kedua tadi kepercayaan ya. Kepercayaan, dan yang ketiga itu hubungan personal ya, maaf ya, mungkin karena bergaul dengan ya mungkin lawan jenis atau ada gimana dan sebagainya, fokus aja lah, nggak usah berpikir yang terganggu yang lain-lain, fokus bisnis kita aja. Iya. Wow, jadi kepercayaan diri ini kemudian nanti akan terbentuk begitu ya ketika ini juga jadi menguatkan kita juga ya Met ya di dalam perjalanan bisnis ini, bagaimana kemudian Rasulullah juga mengajarkan bahwa dengan berbisnis ini banyak sekali akhirnya kemampuan dirinya muncul begitu ya. Satu, percaya diri, kemudian silaturahmi, bagaimana pendekatan personal akhirnya kemudian terasah, komunikasi yang baik begitu, kita juga belajar di perjalanan itu begitu. Dan wah, ini banyak sekali nih poin-poinnya nih, Met, yang kemudian bisa didapat ketika kita berada di wirausaha begitu ya, Meta ya. Meskipun ada juga yang memang tidak punya passion di situ, ketika mencobanya juga akhirnya nggak bisa karena dia bukan di situ begitu ya, Meta ya, juga tidak apa-apa ya, Met ya. Tapi ini kita sedang menjelaskan bagaimana menjadi wirausaha dan ingin mencobanya, itu sangat bisa dilakukan begitu ya. Baik. Ini kita sudah 16:53, tidak terasa ya kita ngobrolnya, Masya Allah ya. Ya, Meta, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada muslimah yang ingin memulai usaha di bulan Ramadan. Kemudian tapi ya itu tadi masih ragu dan khawatir dengan tantangan. Nah, sebenarnya tantangan ini pasti akan terjadi begitu ya, Meta, mau tidak mau. Apapun itu, dimanapun tantangan akan ada. Prinsipnya kalau menurut saya yang pertama adalah bikin perencanaan aja, nggak usah perencanaan yang rumit-rumit, rencana sederhana ya. Misalnya tentunya tadi pada saat kita mau jualan, saya pengen jualan makanan, mungkin bisa kita survei dulu makanan apa yang cocok, kemudian apakah kita bisa membuatnya atau tidak dengan konsisten ya, karena kadang-kadang kan juga kalau yang tidak terbiasa tuh suka rubah-rubah seperti itu gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tadi berani ya. Nah, memang kalau misalnya nanti gimana dengan modal, untuk yang modalnya terbatas ya bisa open PO, tapi tetap sampel itu harus ada. Jadi misalnya sekarang buatlah sampel, kirim ke mungkin tetangga, keluarga yang kita lihat dia bisa beli ya. Karena namanya bisnis pasti ada bicara daya beli gitu kan, harus orang yang punya uang juga gitu kan yang akan membelinya. Nah nanti dari situ baru kita terima pesanan-pesanan. Sehingga kadang-kadang misalnya kalau mau mulai kapan ya mungkin sekarang nih lagi ada acara-acara, kan suka ada acara takjil buat masjid dan sebagainya. Kita niatkan saja dulu untuk sedekah, tapi sedekah sambil kemudian juga sebetulnya dalam artian bisa promosi juga. Nanti misalnya Allah kasih sedikit buat pengelola masjidnya gitu kan, yang kita lihat nanti dia bisa, nanti kalau misalnya ternyata itu nanti ditanya gimana nih rasanya, enak nggak? Oh iya enak dan sebagainya. Oh iya nanti kalau pesen ke saya aja, saya bikin sendiri ya, itu bagian dari proses promosi juga kan. Nanti dari situ bergulir mungkin di WA group, ataukah kemudian misalnya kalau sudah ada keberanian mulai jualan di tempat-tempat yang biasa dipakai berjualan seperti itu. Cuman mungkin tipsnya bikin sedikit dulu, jangan banyak-banyak ya, bertahap. Misalnya mulai dari 25 biji dulu, nanti naik, karena jangan sampai nanti banyak-banyak nggak laku. Nah itu kan juga jadi beban ya. Biasanya kalau orang tuh kalau nggak laku jadi putus asa itu. Iya. Tapi kalau saya nanti kalau nggak laku sedekahkan aja, insya Allah. Oh satu lagi Ira, di Islam itu ada konsep sedekah. Itu tuh kalau buat pengusaha mah harus sedekah, jangan lupa sholat wajibnya, apalagi sunatnya, komo gitunya, jangan ditinggalin. Pas ini lagi Ramadan, ya kesempatan untuk banyak berdoa. Atau yang namanya rezeki yang ngasih Allah ya. Seperti itu gitu, bukan manusia. Percaya aja, insya Allah akan ada jalannya. Masya Allah. Aduh, maaf ya jadi banyak cerita ini. Oh, aku
malah seneng karena ini juga akan di-share kepada teman-teman yang lain. Kemudian berharap ini adalah menjadi momen untuk bisa menguatkan bagaimana ketika sekarang PHK banyak terjadi, kemudian bencana-bencana juga terjadi ketika kemarin juga mall di Bekasi yang bajunya kemudian kena, ya itu kan sedih sekali ya, ini sampai merinding gitu kan. Ini kalau kita berpikir ini kalau tidak rencana Allah ya, yang kemudian kita harus ikhlas menerima itu, dan konsep sedekah ternyata itu bisa membantu kita. Dan kemarin juga ada pernyataan nih dari seorang ustadz, sedekah dulu baru bisa menjadi kaya, begitu. Berarti itu benar ya Met ya, yang bisa dirasakan oleh Meta ketika menjadi seorang wirausaha, kemudian banyak sedekah dan kemudian banyak berdoa meminta tolong kepada Allah, itu kemudian rezeki akan hadir, begitu ya Meta ya. Ya betul sekali. Baik, jadi sudah tidak ada kekhawatiran lagi ya untuk kemudian bisa membuat atau memulai wirausaha. Dan apakah langkah pertama itu harus selalu modal begitu? Tidak juga ya. Jadi ini keberanian sebenarnya. Sebetulnya gini, kembali lagi pada saat kita bicara modal itu sebenarnya modal terbesar itu diri kita sendiri. Kalau buat saya, untuk modal uang tadi, jadi kalau misalnya tolak ya pasti butuh, tapi juga tidak harus besar karena modalnya harus berapa mungkin. Ya modalnya ya sampel tadi gitu untuk yang kita bagi-bagikan gitu kan. Tapi dengan catatan sampelnya harus yang sudah jadi ya. Jadi kalau misalnya baru sekali bikin jangan langsung dijual lah. Pastikan dulu produknya memang sudah kita kuasai betul gitu kan. Jadi kalau sudah kita kuasai terus kemudian nanti kita bagi-bagikan, orang punya experience, pengalaman bahwa oh ternyata bener nih makanannya enak gitu kan. Nanti kan dia akan ngasih testimoni. Nah testimoni itu juga bisa kita sampaikan. Jadi apa ya, memang akhirnya pada saat kalau kami punya konsep freemium. Apalagi nih freemium. Jadi ngasih gratis dulu. Kalau ngasih gratis, orang suka, pada saat kita jualan ada harganya, menentukan harga, orang mau beli. Dan itu sudah banyak dicoba, ya kami coba di beberapa hal, jasa, produk sama aja, alhamdulillah berhasil. Oke. Jadi makanya kalau di perusahaan-perusahaan kan suka ngasih sampel gratis tuh, ya itu. Jadi ngasih free dulu, nanti kalau udah suka pasti beli, insya Allah beli. Baik. Meta, terima kasih waktunya. Sama-sama. Boleh bertanya sedikit terkait dengan pribadi, apakah di rumah sudah aman ya? Alhamdulillah aman. 2 hari ini ya ini juga menurut saya sih ini doa dari teman-teman semua gitu ya. Jadi kadang-kadang ya orang suka bilang ngapain sih doa di sosial media? Ya kalau mengaminkannya banyak ya di atas 40 orang ya mudah-mudahan terkabul jadi doa gitu ya. Betul. Dan ternyata terjadi ya. Sekarang sudah aman ya rumah. Alhamdulillah 2 hari ini. Aduh saya juga yang deg-degan. Masya Allah. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabat yang bergabung, terima kasih. Teman-temannya Meta, teman-temannya kami juga di komunitas juga bergabung, karena ini wirausaha ini sangat luas ya cakupannya gitu. Apapun produk dan jasa itu bisa dilakukan, tapi kemudian tadi modal itu adalah diri sendiri sebenarnya ya. Tentang uang itu kemudian akan mengikuti apa kita sudah siap untuk menjadi wirausaha, begitu. Itu yang kemudian ditanyakan. Terkait dengan tantangan, pasti akan terjadi tantangan tersebut, dan kita berusaha untuk bisa menguatkan diri dengan komunitas-komunitas yang sudah terlebih dahulu, dan kemudian bisa konsultasi mungkin seperti yang Meta sekarang miliki gitu, kemampuan itu, begitu. Terima kasih untuk waktunya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Oh ya, ini apa nih? Terima kasih. Ini Ashifa. Baik, terima kasih ya sudah bergabung dan kemudian mengikuti kami berdiskusi. Terima kasih, ini akan bermanfaat. Izin untuk kemudian share ke beberapa, dan semoga mereka akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Meta sebagai wirausaha dan kemudian sekarang menjadi konsultan. Terima kasih, sampai bertemu lagi Meta. Mungkin nanti akan ada yang bisa sharing time dengan topik yang berbeda. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.